Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatahaqqaqul ghayat wa bi ni'amihi tatanazzalul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa qudwatana wa uswatana wa qurrata a'yunina Muhammad. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim ar-rasulil azim wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang berbahagia, jamaah salat subuh Masjid Jami Baitur Rahman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, baik itu nikmat iman dan Islam maupun nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah di masjid kita yang tercinta ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sekarang dan baru saja kita laksanakan senantiasa mendapatkan kucuran berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita selalu berharap mudah-mudahan yaumil akhir nanti kita semua mendapatkan syafaatnya dan selalu bersamanya dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa. Mudah-mudahan saya berharap bapak-bapak, ibu-ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Jasmaninya sehat, rohani sehat, pikirannya sehat, hatinya juga sehat. Insya Allah kantong dompet rekeningnya sehat semuanya. Amin. Sekarang tanggal 8 ya, masih awal bulan. Insya Allah kayaknya sehat masih ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang berbahagia, pagi hari ini kita akan belajar tentang an-nasiyatu fil Quran wal hadis wal ulumil haditsah. An-nasiyah ini artinya ubun-ubun. Ubun-ubun dalam perspektif Al-Quran, hadis dan ilmu kekinian, ilmu modern. Kenapa saya angkat tema ini? Karena ini menyangkut al-i'jaz al-ilmi, yaitu mukjizat ilmiah dalam Al-Quran dan Al-Hadis yang hanya sedikit orang yang mengungkapnya. Karena ternyata ubun-ubun ini disebutkan lebih dari sekali dalam Al-Quran. Kalau bahasa Al-Quran, ubun-ubun itu nasiyah. Apa? Nasiyatun. Dalam bentuk mufrad. Jadi bahasa Arab itu ada bentuk mufrad. Kalau bahasa Inggrisnya singular, mufrad. Ada bentuk musanna. Dalam bahasa Inggris tidak ada musanna. Ya, ada bentuk jamak plural. Dalam bahasa Inggrisnya plural. Dalam bahasa Inggris antara mufrad dan jamak, antara singular dan plural itu membedakannya gampang. Ya, tinggal diimbuhkan huruf E atau S atau S saja. Misalnya book jadi books gitu kan. Tidak berubah kata-katanya. Tapi ketika kita mempelajari bahasa Arab, itu kata-katanya berubah. Seperti buku bahasa Arab kitabun dalam bentuk mufrad. Dalam bentuk jamaknya kutubun. Qalamun pulpen satu. Jamaknya aqlamun, jadi bukan qalamun pakai S enggak, atau kitabun enggak, tapi dia kitabun, kutubun, qalamun, aqlamun. Nasiyatun satu, singular, jamaknya nawasi, beda nasiyatun dengan nawasi. Jadi memang bahasa Arab ini jauh lebih sulit daripada bahasa Inggris. Cuman kalau kita mendalami bahasa Arab dan kita paham bahasa Arab, ya meskipun nggak 100% paham, kita dapat menikmati ketika kita membaca Al-Quran. Karena ketika kita sudah menikmati bahasa Arab, luar biasa. Jangankan kita paham Al-Quran, kita baca Quran nggak paham aja, nikmat apa enggak, Pak?
nikmat. Kita dengar bacaan imam tadi, luar biasa. Ya, kira-kira tadi imam ya baca surah ayat tentang apa kira-kira? Ya kan? Nikmat kan? Kalau saya paham tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Oh, itu bacanya sambil ini kisahnya nih, ya. Luar biasa. Apalagi kalau kita paham. Jadi nggak paham aja kita nikmat, apalagi nggak paham. Karena mukjizat Al-Quran itu akan tersirat bagi orang yang membacanya, sawaun agana ajamiyan amarabiyan. Yang bacanya orang non Arab atau orang Arab, jadi sama-sama mengeluarkan ijaz, ya, mukjizatnya. Dan teliti di Eropa, ya. Jadi orang Arab baca Quran, orang bule baca Quran, di depannya ada air, dibuka airnya masing-masing, kemudian dibaca Al-Quran. Kemudian diteliti ini kekuatannya nih. Kalau kita mungkin ada pH-nya ya berapa gitu kan, diteliti ternyata kekuatannya sama. Padahal yang satu paham, yang satu nggak paham. Itulah Al-Quran. Subhanallah. Maka Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa apapun, dia tetap harus ada Arabnya. Itulah yang menjaga originalitas atau keaslian dan kemurnian Al-Quran. Beda dengan kitab-kitab lain. Kita lihat Injil ya di Belanda pakai bahasa Belanda, Indonesia pakai bahasa Indonesia, di Inggris pakai bahasa Inggris, Jepang pakai Jepang. Tapi Al-Quran bapak kemana saja pasti ada Arabnya. Gak ada yang gak ada Arabnya. Kalau nggak percaya silakan keliling dunia lihat. Ya, baik, itulah Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran kata nasiyah ini disebutkan sebanyak 3 kali dalam bentuk mufrad. Tadi mufrad apa namanya? Singular. Nasiyah. Dalam bentuk jamak disebutkan 1 kali, nawasi. Dalam bentuk mufrad nasiyah diantaranya Allah sebutkan dalam surah Al-Alaq ayat 15-16. Allah berfirman, "Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadzibatin khati'ah." Al-Alaq ayat 15-16. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Kemudian disebutkan juga dalam surah Hud ayat 56. Allah berfirman, "Ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha, inna rabbi ala siratim mustaqim." Jadi 3 dalam Al-Quran. Kata nasiyah dalam bentuk singular, ya, dalam bentuk mufrad, yaitu Al-Alaq 15-16, Hud ayat 56. Dalam bentuk plural atau jamak disebutkan sekali, yaitu surah Ar-Rahman ayat 41. Ya'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. An-nawasi jamak dari nasiyah. Itulah 4 ayat yang menyebutkan kata ubun-ubun, nasiyah dan nawasi dalam bentuk mufrad dan jamaknya dalam Al-Quran. Kalau kita perhatikan satu persatu, Allah berfirman dalam surah Al-Alaq tadi, "Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah." Sekali-kali tidak. Jika ia tidak berhenti menghalang-halangi dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kami akan tarik ubun-ubunnya bin nasiyah. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, yaitu ubun-ubun pendusta, kadzibah, khati'ah, ubun-ubun pendosa. Kadzibah khati'ah ini kalau dalam qawaid bahasa Arab, kaidah bahasa Arab itu disebut dengan na'at. Na'at artinya sifat. Dalam kaidah bahasa Arab, an-na'tu yatba'ul man'uta fi jarri wa jazmihi wa raf'ihi. Sifat itu mengikuti yang disifati dalam bentuk jarnya, kasrahnya, raf'ihi, dhammahnya, wa nasbihi, fathahnya. Maka disebutkan nasiyatin kadzibatin khati'atin. Bukan kadzibatun, bukan khati'atun, atau kadzibatun khati'at, tidak. Dia mengikuti sebelumnya. Kenapa? Dia mensifati nasiyah.
Berarti nasiyatin katibatin khatiyah. Begitu juga Bapak, kalau ada surah lainnya ada kalimat yang mengikuti harakat sebelumnya itu bersifat seperti nasiyat katibah khatiyah. Ustaz, kalau begitu ubun-ubun sifatnya pendusta, pendosa. Berarti ubun-ubun kita semua pendusta, pendosa. Ubun-ubun kita ini. Dalam menafsirkan Al-Quran, kita tidak boleh menafsirkan ya dengan makna dari ayat itu secara zahir tanpa melihat munasabah atau asbab nuzul. Munasabah artinya korelasi antara ayat ini dengan sebelumnya atau setelahnya. Ada sebagian di antara kaum muslimin yang salah paham ketika menafsirkan surah Ar-Rahman ayat 33. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai kelompok jin dan manusia, jika kalian mampu untuk menembus aqtaris samawati, aqtar yaitu penjuru langit dan bumi, silakan kalian lakukan. La tanfudhuna illa bisultan. Kalian tidak akan bisa menembusnya kecuali dengan sultan, kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada sebagian kita bilang, "Oh, kalau begitu katanya dulu ada orang ke langit, ke bulan, itu hoax." Bohong itu, nggak mungkin. Kalau bukan Allah yang berangkatin, nggak mungkin. Padahal sejarahnya mengatakan tahun 1960 siapa yang pertama kali ke bulan? Neil Armstrong pertama kali menginjakkan kakinya di bulan. Sampai sekarang banyak orang di bulan. Bahkan di Cina itu membuka peluang siapa yang pengen piknik jalan-jalan ke bulan, siapin duit 24 miliar. Ada di rumah 24 miliar? Kalau saya ada di rumah 2M, ember merah sama ember biru. Ya. Jadi sekarang itu luar biasa. Sampai-sampai dulu katanya planet cuma ada 7, oh sekarang planet ada lebih dari 7. Karena zaman sudah semakin canggih. Jadi penafsiran dengan hanya menafsirkan itu saja, arti Al-Quran saja tanpa mengkorelasikan dengan sebelum dan setelahnya, itu dapat menyalahartikan tafsirannya. Ternyata sebelum ayat ini dan setelah ayat ini menunjukkan tentang keadaan manusia di hari akhir, di hari kiamat. Sanafruhu lakum ayyuhat thaqalan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yursalu 'alaikuma syuwadun min narin wa nuhasun fala tantasiran fa bi ayyi ala'i rabbikuma. Nah, 2 ayat sebelum dan setelahnya ini menjelaskan sanafruhu lakum, kami akan perhatikan kalian wahai jin dan manusia, bahwa kalian nanti di hari kiamat nanti kami hisab, kami timbang mana banyakkan kebaikannya atau keburukannya, banyakkan pahala atau dosanya. Ya, kami akan timbang. Kemudian setelahnya apa? Yursalu 'alaikum syuwazun min nar, kami akan kirim kepada kalian api yang menyala-nyala, wa nuhasun, yaitu timah yang cair yang panas, dan kalian tidak akan pernah selamat dari siksaan Allah di hari kiamat. Itu maknanya. Artinya gini, kalian memiliki kemampuan apapun, silahkan kalian keluarkan untuk kabur dari siksaan aku di hari kiamat, kata Allah. Dan kalian tidak akan pernah bisa melakukan fudhuna. Itu maksudnya. Jadi penting gak kira-kira belajar korelasi Al-Quran itu antara ayat dengan ayat? Penting gak? Penting. Kalau kita nggak belajar itu, kita salah paham Al-Quran. Jadi itu pemahamannya. Ternyata banyak Pak yang kayak begitu Pak. Ustaz bohong itu orang udah pernah ke bulan. Oh saya sering kali itu di kampung-kampung itu ceramah atau oh Ustaz bohong itu. Nah, dia nggak paham. Ya itu. Baik. Nah, nasihatin kadibatin khatiyah, ubun-ubun pendusta, pendosa ini bukan kita semuanya, ubun-ubunnya. Ini berkisah tentang kisah Abu Jahal.
Ayat selanjutnya, kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aita, terus. Ya. Ini bercerita tentang Abu Jahal. Allah katakan sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia melampaui batas. Kapan mereka melampaui batas? Ar-ra'ahu istaghna, ketika mereka melihat dirinya mampu, terutama dari segi ekonomi. Makanya orang banyak yang merasa kaya sombong. Dia nggak tahu banyak orang lebih kaya daripada dia. Firaun sombong bahkan mengaku sebagai Tuhan. Haman sombong dengan kekayaan dan kedudukannya. Abu Jahal, Abu Lahab sombong dengan kekayaannya. Sehingga mereka semua Allah matikan dalam keadaan su'ul khatimah. Abu Jahal, Abu Lahab, su'ul khatimah. Ini Abu Jahal, Abu Lahab, kira-kira orangnya sama atau beda, Pak? Banyak yang terkecoh nih, ada yang bilang sama gitu. Sama kan Ustaz? Abu Jahal, Abu Lahab beda orang. Ya, kalau Abu Jahal itu namanya Amr bin Hisham bin Mughirah. Abu Jahal itu yang menjuluki Nabi. Jahal artinya bodoh. Berarti Abu Jahal orang bodoh. Kalau bahasa kitanya orang bego gitu. Bodoh. Nabi yang menjuluki. Kenapa? Karena Abu Jahal ini, Amr bin Mughirah ini membunuh seorang budak perempuan, yaitu Samiyah, ya. Dibunuh dengan cara ditompak tepat di kemaluannya. Sehingga yang tadi ada juluki Abul Hakam. Abul Hakam artinya yang bijak, orang bijak, orang cerdas. Rasul juluki Abu Jahal. Jahal, bego. Ya. Kenapa? Enggak punya rasa peri kemanusiaan. Membunuh budak dengan cara yang luar biasa, sadis. Ya. Nah ini Abu Jahal, orang yang sangat sombong, mati dalam keadaan su'ul khatimah dalam perang Badar di tangan seorang anak muda berusia 16 tahun. Padahal ini luar biasa, koker badannya. Kalau perang itu nggak ada yang bisa ngalahin. Tapi Allah utus seorang anak muda 16 tahun membunuh Abu Jahal. Mati dia. Akhirnya ya malu keluarganya. Wah, Abu Jahal kok kalah sama anak kecil, sama bocah ingusan. Kemudian selang 7 hari Abu Lahab kena penyakit. Meskipun nggak ikut perang Badar, tapi Allah berikan penyakit yang langka. Sehingga 3 hari setelah itu dia mati, membusuk jasadnya. Sampai 3 hari mati, nggak ada yang berani nguburin. Kenapa? Baunya luar biasa. Akhirnya dikuburin dari jarak jauh. Ya, pakai, kalau bahasa kita pakai galak, dia masukin lubang pakai galak, ditimpuk batu kerikil dari jauh sampai nutupi lubangnya. Kenapa? Mereka nggak tahan baunya yang sangat luar biasa. Itu keadaan mati orang-orang yang sombong. Raja Haman bagaimana matinya? Allah utus seekor semut kecil masuk ke dalam mulutnya, dia masuk ke dalam nasiyah. Nah, tadi ubun-ubun itu nasiyah, ya, ubun-ubun itu yang ada di atas ini, yang kalau kita gaji itu ya palanya ngacenut gitu ya, naik turun naik turun naik turun naik turun, nah itu ubun-ubun. Di bawahnya ada otak besar, otak bagian depan. Di situ semut naik masuk, kemudian dia gigit tuh otaknya. Siapa tadi? Haman. Kemudian sakitnya luar biasa, pusingnya luar biasa. Dia perintahkan prajuritnya untuk memukul palanya dengan martel yang besar. Dipukul mati, megret. Ya, jadi mati karena makhluk yang kecil, yang hina, semut yang kecil, yang remeh. Ya. Firaun juga sama, mati dalam keadaan hina. Kalau tenggelamkan di Laut Merah. Mustafa Kamal Atatürk, jangan jauh-jauh lah kita ngomong Haman, kemudian Firaun. Mustafa Kamal Atatürk, yaitu ketika Daulah Utsmaniyah hancur tahun 1924, kemudian Mustafa Kamal ini memberikan Daulah Turkiya di sana, ya, Ottoman Atatürk. Kemudian dia hapus semua pelajaran agama Islam, ya. Kemudian buku-buku Islam dia bakar semuanya. Wanita-wanita tidak boleh pakai jilbab.
Dengan sombongnya dia memisahkan antara agama dan negara di Turki, padahal itu pusatnya Islam waktu itu. Akhirnya ketika mati dalam keadaan sakit, dikelilingi oleh puluhan dokter. Ini kisahnya saya baca dalam kitab Muqarrar saya waktu saya di Al-Azhar, ya. Dikelilingi oleh 40 dokter, arba'in atibba. Kemudian setelah itu semua dokter itu berpendapat bahwa Mustafa Kemal Atatürk ini akan sembuh dari penyakitnya. Tetapi Allah berkehendak lain. Allah utus seekor semut masuk ke dalam mulutnya, dia masuk ke dalam jantungnya, dia gigit jantungnya, mati dengan makhluk yang kecil. Bingung dokter, semua kok bisa mati ini. Akhir dirongsen, dilihat, wah ada semut di jantungnya. Subhanallah. Ya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat sombong. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu banyak tuh di Indosiar ya. Ya, kisah-kisah religi yang luar biasa. Ya, sehingga banyak dipresetin. Ada jenazah matinya tidak bisa ngomong karena jarang komen di grup WA. Emang ada jenazah yang bisa ngomong? Luar biasa. Ya, baik. Jadi kematian orang-orang yang sombong seperti hari ini dalam keadaan suul khatimah. Maka yang dimaksud dengan nasihatin katibatin khati'ah adalah nasihatnya siapa tadi? Abu Jahal. Ubun-ubunnya Abu Jahal. Ya, bukan ubun-ubun bapak-bapak atau kita semuanya, bukan. Ustadz, kok kenapa ubun-ubun kan nggak bisa ngomong? Kenapa dibilang pendusta? Ubun-ubun kan nggak bisa bergerak, nggak bisa berbuat apa-apa. Kok kenapa dibilang pendosa? Kan nasihat kadhibah tadi kan pendusta, khati'ah kan pendosa. Dia nggak seperti mulut yang mengeluarkan kata-kata, nggak seperti tangan, nggak seperti kaki. Kok kenapa dia bertanggung jawab? Oh, ternyata secara ilmiah diteliti oleh para ilmuwan, di bawah ubun-ubun ini ada otak besar atau otak depan yang menjadi decision maker, yang memutuskan apa yang akan kita lakukan. Ya, ini otak depan. Oh, malam minggu yang pacaran nih misalnya nih, ini lagi ngaji, nggak ada orang gitu kan, udah langsung direkam sini, ntar alasannya ada gawean di kantor, ya, kemudian kuliah subuh di Masjid Baitur Rahman. Kebetulan bininya kuliah subuh juga, dilihat mana abang, nggak ada, bapak nih mana nih, ketahuan kalau begitu, ya. Nah itu di sini direkam sini, apa yang mau kita lakukan di sini direncanakannya, diputuskan di sini. Jadi kata para ilmuwan, diantaranya ada seorang ilmuwan dari Timur, Profesor Muhammad Yusuf Sakar namanya. Beliau memaparkan bahwa tugas bagian otak yang ada di ubun-ubun manusia adalah mengarahkan perilaku seseorang. Kalau orang berbohong, maka keputusan diambil di front lobe, otak bagian depan, tepat di bawah ubun-ubun. Dan begitu juga kalau ia berbuat salah, maka keputusan juga terjadi di ubun-ubun. Ini kita ambil pendapat dari ilmuwan Timur. Kemudian kita lihat pendapat dari ilmuwan Barat, Profesor Keith Elmore. Beliau menegaskan bahwa ubun-ubun merupakan penanggung jawab atas pertimbangan-pertimbangan tertinggi dan pengarah perilaku manusia. Sementara organ tubuh hanyalah prajurit yang melaksanakan keputusan-keputusan yang diambil di ubun-ubun. Jadi ini komandannya, ini komandan, mata, telinga, mulut, tangan, kaki, itu prajuritnya semuanya. Maka kalau ubun-ubunnya selalu dekat dengan Allah, ya maka matanya, mulutnya, tangannya, kakinya terjaga. Sebagaimana dalam hadis qudsi dikatakan, ya kalau Allah sudah cinta dengan hambanya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar.
Wa basarahu alladzi yubsiru bihi. Aku menjadi penglihatannya yang digunakan untuk melihat. Wa yadahu allati yubtishu biha. Aku akan menjadi tangannya yang digunakan untuk mengambil sesuatu. Wa rijlahu allati yamshi biha. Aku akan menjadi kakinya yang digunakan untuk berjalan kemana saja. Jadi kalau sudah cinta, semua anggota tubuh ini Allah yang atur semua. Kenapa? Karena ininya sininya ya luar biasa. Maka ini otak besar atau otak bagian depan ini dijaga oleh Allah dengan tengkorak yang kuat. Coba dahi kita ketok gini, kuat apa enggak? Kuat sini, lebih kuat daripada di belakang. Maka anak kalau jatuh ke depan paling benjol, betul kan? Tapi kalau jatuh dalam begini, oh bisa pendarahan di otak bagian tengah atau otak bagian belakang kan? Parah kalau belakang itu. Tapi kalau depan nggak benjol, labraknya sih benjol. Jatuh dari motor benjol. Tapi kalau ke belakang begini habis. Itulah sebabnya kenapa Allah berikan ya penjagaan yang kuat bagi otak bagian depan. Kalau seandainya otak bagian depan dijaga oleh tengkorak bagian belakang dan belakang sini, orang banyak yang mati, gampang mati. Ya, masuk ke sandung, jatuh, mati. Tidur yang listrik, mati. Kenapa? Ini otaknya otak bagian depannya nggak dijaga. Maka ini luar biasa. Kalau sudah pendarahan di otak, ya sulit untuk disembuhkan. Banyak kejadian. Maka dalam Al-Quran Al-Karim kita dianjurkan untuk menggunakan akal yang ada di otak kita ini dengan sebaik-baiknya. Dalam Al-Quran disebutkan kata ya'kilun dan ta'kilun. Ya'kilun mereka menggunakan akal. Ta'kilun kalian menggunakan akal. Masing-masing yang pertama disebutkan 22 kali dalam Al-Quran, yang kedua disebutkan 23 kali dalam Al-Quran. Tatafakkarun berfikir, kalian berfikir disebutkan 3 kali dalam Al-Quran. Yatafakkarun disebutkan 11 kali dalam Al-Quran. Udah berapa itu? 22, 23, 11, 3. Banyak dah ya. Ya 45 tambah berapa tadi? 14, jadi 59. Belum lagi yang zurun, hal yang zuruna atau apa yang zuruna seperti dalam surah Al-Ghasyiyah, apa yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at dan seterusnya. Kenapa kok di sini ada rahasianya nih? Ini takdim wa takhir ada rahasianya. Kenapa disebutkan onta dulu baru langit? Ya. Baru setelah itu apa? Wa ilal jibali apa arti duluan? Wa ilal jibali kaifa rufi'at wal ardi kaifa sutihat. Ya. Kenapa kok disebutkan ibil dulu, onta dulu? Karena Nabi diutus di tengah-tengah orang Arab, onta menjadi binatang favorit orang Arab, ya, karena manfaatnya banyak sekali. Yang dekat dari mereka paling dekat itu onta. Kalau langit jauh di atas, onta paling dekat. Kenapa kok onta disebutkan pertama kali? Oh luar biasa. Onta itu diantara kelebihannya innahu yughzil at-taqah. Dia itu bisa menyimpan power, menyimpan kekuatan. Yughzil alma, dia menyimpan air. Jadi onta itu nggak kuat, nggak makan, nggak minum selama seminggu atau 2 minggu. Kira-kira orang Kemang Pratama ini ada yang kuat kali kira-kira seminggu nggak makan, nggak minum. Ya. Kita aja kadang puasa Ramadan banyak jebolnya gitu. Ini luar biasa onta dalam keadaan panas dia bisa bertahan hidup. Ya. Innahu yabki, onta bisa nangis. Onta bisa nangis. Kenapa kok onta bisa nangis? Karena onta punya perasaannya. Innahu yantaqim, dia juga pendendam. Jadi kalau ada pengembala untanya macam-macam, dia tandain sama dia nih. Kalau kasar orangnya ditendang. Ya, maka siapa yang berbuat baik dengan dia, dia balas dengan kebaikan. Itu unta. Innahu yakhdal, unta itu pemalu. Dia nggak mau kawin kelihatan orang.
Jangankan kita, sesama dia aja nggak mau dia. Jadi kalau akad kawin itu dibikin tempat, ditutup pakai tirai, tidak dilepas berdua di situ, kawin. Sementara manusia kawin di mana-mana, betul kan? Jadi lebih hormat mana manusia unta? Nah itulah. Ya. Nah di sini kita disuruh berpikir apa yang surun. Pikirlah bagaimana unta, bagaimana ciptakan langit, bighairi amadin, tanpa tiang dan seterusnya. Jadi maknanya yang saya sebut tadi, kita dianjurkan untuk menggunakan akal kita dengan sebaik-baiknya. Ya, kalau kita perhatikan bagaimana pendapat para ilmuwan, para ahli kesehatan mengatakan penyakit itu 90% dari pikiran, 10% dari pola makan. Betul bukan? Ya, 90% pikiran, 10% pola makan. Contoh realnya apa? Orang gila. Orang gila makan dari apa, Pak? Ya, tempat sampah dikorek-korek sama dia, ada bekas makanan sehari, 2 hari, 3 hari, diambil, dia makan. Ada belatungnya, nggak peduli dia makan aja. Pisang goreng jatuh ke got, diambil, dia makan, nggak dicuci lagi. Tapi sehat gak badannya? Sehat gak badannya? Nyanyi terus dia, di mana anakku, di mana anak, padahal ada samping dia anak gitu. Ya, senang. Kenapa? Pikirannya senang. Mungkin dia seakan-akan dia di surga atau di mana, di alam mana gitu ya. Jadi badannya segar, meskipun sakit pikirannya, karena dia merasa senang, dia segar jadinya. Nah itulah kekuatan pikiran. Satu lagi. Di depan kita anggap ada semangkok soto ceker ayam Pekalongan. Ya, coba bayangin semua ini, biar seger ya. Soto ayam ceker Pekalongan. Tangan kanan kita megang jeruk nipis yang warnanya hijau kekuning-kuningan. Kita potong belah 2 jeruk nipis itu, kita peras di atas mangkok sampai habis airnya, sisanya kita jilat dikit. Bagaimana? Asam apa enggak? Asam enggak? Bapak nelen ludah apa enggak tadi? Nelen ludah enggak ibu tadi? Padahal ada enggak jeruk nipisnya di tangan ibu bapak? Enggak ada. Tapi kok bisa kita nelen ludah? Itulah kekuatan pikiran. Satu lagi. Ya, pernah dulu teman saya, dia pengen makan bakso nggak punya duit. Ada temennya punya duit, tapi duitnya pas-pasan juga. Temennya pelit, kebetulan nyari akal ini, gimana caranya bisa makan satu mangkok berdua atau dia sendiri yang makan, padahal dia punya duit. Temennya beli bakso, oh pas pengen makan dia datang, oh tadi di kamar mandi kotor banget kamar mandinya, masa orang sembarangan, mana punya bulat. Itu kira-kira temennya bisa makan gak Pak? Mana punya bulat lagi, percis kayak gitu. Bisa makan ya kira-kira? Ah itulah kekuatan pikiran. Padahal ada nggak pupnya di situ? Nggak ada. Oh, padahal nggak ada pupnya. Akhirnya diambil sama teman saya. Ya, gue yang makan asik, gitu kan? Ada lagi kejadian kisah nyata nih, diri saya sendiri. Saya punya mamang pelitnya luar biasa. Cuman saya nggak sebutin namanya. Keponakan lagi kumpul semua nih, lagi kumpul keponakan semua. Dia beli bakso cuma semangkok Pak. Mang bagi dong, waduh, bagi dong Mang. Kok semangkok kan? Bingung dia. Akhirnya mamang saya bilang gini, mau gak lo? Gitu Pak. Ada nggak mau kan? Misalkan udah, padahal dia cuma gini. Nggak ada ludahnya, bukan pura-pura doang. Karena kita lihat bayangin, wah itu ludah itu, dorong akhirnya nggak makan. Nah, itulah kekuatan pikiran. Jadi kalau kita bisa memanage pikiran kita bisa hidup sehat, jasmani dan rohani. Maka dosa-dosa itu bisa membuat penyakit. Kenapa? Kepikiran terus. Kepikiran terus. Maka orang-orang pendosa yang berat, koruptor itu nggak bakal tenang seumur hidup itu.
minimal ya kena jantung nggak ya, ya kan? Takut dipanggil KPK macam-macam gitu kan? Nah, karena pikiran tuh, pikiran. Orang banyak yang mati bukan karena sakitnya, Pak. Karena pikiran. Divonis kena jantung, akhirnya dia nggak bisa tidur, seminggu mati. Jadi mati bukan karena jantungnya, karena pikirannya. Ya, orang kena diabetes makin parah. Begitu divonis diabetes, waduh, pikiran macam-macam, akhirnya parah. Makin jadi, mati. Jadi kalau kena penyakit itu, ya nikmati saja, nikmatin. Alhamdulillah, makasih ya Allah, saya pasrah ya Allah, gimana Engkau saja ya Allah, alhamdulillah, pasrah ya Allah. Kalau begitu insya Allah cepat sembuh atau paling tidak bertahan lama. Ya, betul apa enggak? Tapi kalau dipikir terus, wah stresnya luar biasa. Banyak kejadian seperti ini. Ya, mati bukan gara-gara penyakitnya, tapi mati karena stres mikirin penyakit. Apalagi kita ini yang umur 60 tahun ke atas, yang sudah kaya raya. Ya, ada timah, ada perak di rambutnya. Coba lihat rambutnya masing-masing. Ada emas di giginya, ada minyak di darahnya, ada apa lagi? Ada gula di air seninya, ada kapur di tulangnya, ada kristal di kantong kemihnya. Oh, kaya raya itu. Tapi meskipun kaya raya, tetap jalannya nunduk. Kenapa? Ya sudah lemes gitu ya. Tapi kalau kita nikmati masa tua kita ini dengan ibadah, datang ke masjid, luar biasa. Ini kayak Masjid Baitur Rahman nih, subuhnya banyak sekali. Saya ngisi kuliah subuh di mana-mana paling berapa orang? 10, 20, paling banyak 30. Ini 50, 60, 70 mungkin ada nih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah, karena kita bangun subuh ini bukan hanya untuk ibadah, urusan akhirat di dunia juga. Kenapa? Rasul berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk umatku di waktu pagi mereka. Jadi ketika kita bangun pagi, zikir, sholat subuh, zikir, kemudian kita kerja, Allah berikan keberkahan. Maka betul kata orang dulu, yang tidur pagi rezekinya dipatok ayam. Ada yang nanya, dalilnya mana Ustaz? Itu dalilnya. Allah barik ummati fi bukuriha, itu dalilnya. Kan nggak ada ayam Ustaz? Ya dikorelasikan saja gitu. Berarti kalau hadisnya dipatok ayam, ya man soha mubakiran, ya wanama fi sub rizquhu ya yaquluhu ad-dajjal. Jangan gitu dimakan ayam. Cuma dikorelasikan saja. Ya seperti itu. Jadi itulah kekuatan pikiran, Pak. 90% penyakit dari pikiran, 10% dari pola makan. Sebegitu kuatnya peran pemikirannya. Ya, otak kita ini luar biasa. Maka selalu dianjurkan kita untuk menjaga nasiah. Nasiah harus selalu dijaga. Di negara bagian Amerika, di antara sanksi bagi gembong penjahat, terutama pengedar narkoba, yang paling parah itu di Meksiko. Makanya Donald Trump itu ingin membuat tembok setinggi 30 meter perbatasan antara USA dan Meksiko. Salah satu sebabnya diantaranya pemasok narkoba terbesar di Amerika itu dari Meksiko. Gembong narkoba, mafia narkoba itu luar biasa. Nah, di antara upaya pemerintah Meksiko dan negara Amerika Latin lainnya bagi gembong penjahat adalah apa? Mengangkat bagian otak depannya, diangkat, kemudian diletakkan lagi. Kalau kita ibaratkan laptop, ya itu mungkin di install reset, ya, hard reset. Ada soft reset, ada hard reset. Kalau soft reset mungkin masih ada yang nempel-nempel yang lain. Tapi kalau hard reset dicopot, semua dicopot, memori dicopot, dimasukin lagi, hard reset, hilang semua memorinya. Jadi seperti anak kecil yang penurut. Jadi dibelah bagian atas kepalanya, diangkat sedikit, ya ditaruh lagi. Kalau diangkat semuanya mati, ya. Taruh lagi, diinstal ulang kalau bahasa kitanya, ya.
sehingga mereka jadi penurut, lupa tuh korelasi-korelasi mereka, koneksi-koneksi mereka dengan gembong-gembong yang lainnya. Karena ini masalah narkoba luar biasa di USA, ya. Di Indonesia saja luar biasa, luar biasa, ya. Kemudian menurut Profesor Ken Elmore ternyata, ya, fungsi front lobe, otak bagian depan yang ada di bawah ubun-ubun ini, ya, bukan hanya pada manusia. Ternyata ini pun banyak fungsinya bagi hewan. Nah, ini kaitannya dengan surah Hud ayat 56. Ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Setiap binatang yang melata di atas bumi, Allah ambil ubun-ubunnya. Semuanya Tuhanku selalu berada dalam jalan yang lurus. Nah, kalau kita kaitkan dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada hadis yang berbunyi al-khail ma'qudun fi nawasiha al-khaira ila yaumil qiyamah. Al-khail ma'qudun fi nawasiha al-khaira ila yaumil qiyamah. Ini hadis sahih, hadis Bukhari dan Muslim. Artinya al-khail itu kuda. Kuda ubun-ubunnya diikat dengan kebaikan sampai hari kiamat. Maka kuda itu penurut, ya, bermanfaat buat manusia, dan tidak menutup kemungkinan hewan yang lainnya pun sama. Maka orang kalau mau menjinakkan hewan-hewan buas, jinakkan dulu nawasinya, bagian ubun-ubunnya. Kalau kita lihat orang yang menjaga gajah, ya, memelihara gajah, ya, supaya jinak, ya, diajari supaya jinak, itu mereka kontrol di ubun-ubunnya. Kalau gajah suruh belok kanan, ditusuk bagian kanannya, belok kanan, bagian ubun-ubunnya. Belok kiri, tusuk bagian kiri ke kiri, belakang mundur ke belakang, atau belok ke belakang. Nah, itu gajah. Itu saya lihat, ya, waktu ada pertunjukan di Taman Safari, ternyata dikontrolnya lewat nasianya dengan ubun-ubunnya. Oh, saya korelasikan, oh ternyata ini betul kata Allah. Ya, ma min dabbatin, betul kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Bahkan Nabi berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan setiap sesuatu yang kau pegang ubun-ubunnya. Jadi Allah mengontrol. Jadi mengontrol makhluknya, Allah pegang ubun-ubunnya. Maka ubun-ubun ini sumber kehormatan kita. Orang Indonesia kalau dikeplak kepalanya, marah apa enggak? Marah. Orang bule juga marah. Tapi saya bingung sama orang Arab. Bingung saya sama orang Arab. Teman saya di Mesir itu kalau bercanda, keplak kepala, pedang, wah, marah saya. Saya keplak pantatnya, Pak, habis saya dipukul sama dia. Ternyata orang Mesir itu lebih menjaga kehormatan pantatnya daripada palanya. Saya juga bingung kenapa. Ya, karena kata dia pantat itu kehormatan. Kalau ada yang nepak pantat berarti gay. Tuh orang Arab tuh. Ya, makanya bingung di Indonesia kok bercanda nepak pantat gitu. Ya, kalau pala, ya, mereka nyaman aja. Oh, ternyata kepala itu kehormatan, Pak. Kenapa? Ada ubun-ubun. Maka dalam surah Ar-Rahman tadi ayat berapa yang keempat? Ayat 41, ya. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Al-mujrimun, para pendosa, nanti di hari kiamat ketahuan dari ciri-ciri mereka. Bisimahum. Apa ciri-cirinya diantaranya? Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Mukanya hitam. Pendosa ahli nar itu di hari kiamat mukanya hitam. Jadi malaikat tinggal nama aja. Fayukhadhu bin nawasi, diambil rambutnya, nawasi. Diangkat wal aqdam, ujung kaki diangkat.
Fayukhadhu bin nawasib al-aqdam, dilempar 1, 2, 3. Jadi orang-orang yang sombong, orang pendosa, orang zalim, Allah matikan dengan cara hina, Allah masukkan ke dalam neraka pun dengan cara hina. Orang zalim mati susah, sehingga malaikat ngomong pelan-pelan, keluar, nggak mau dia. Akhirnya kata malaikat, akhriju anfusakum, woi keluar. Kalau keluar, gua betot lo. Kalau bahasa Betawinya, gua betot lo. Nggak mau keluar, akhriju anfusakum. Akhriju fi'il amar yadullu ala muzakkar salim, kasar, akhriju, keluar. Tapi orang-orang soleh, Allah katakan dalam surah Fajar, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, ya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah ke Tuhanmu radiyah, dengan senang, mardiyah, disenangi. Kedatangan kalian dirindui oleh orang-orang, oleh malaikat-malaikat di langit, rindu semuanya. Fadkhuli fi ibadi, ketika di padang mahsyar dikumpulkan, silahkan monggo kumpul di sebelah sini, orang-orang soleh kumpul sebelah sini ya. Fadkhuli fi ibadi, kata fadkhuli fi'il amr muannas, muannas perempuan, udkhuli silakan masuk. Kalau udkhul muzakkar laki-laki. Ya, coba dengar aja enakan mana? Udkhul, udkhuli, udkhuli. Santunan mana kira-kira? Udkhuli, masuk silakan. Fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati, silakan masuk surgaku. Wah, subhanallah. Ya, disambut dengan meriah, dengan hormat, subhanallah, bagi mereka calon penghuni surga. Mudah-mudahan kita termasuk diantaranya. Amin. Dan terakhir, ya, yaitu ketika kita selesai sa'i, tawaf 7 putaran, sholat sunnah tawaf depan makam Ibrahim, kemudian sa'i Marwah, Marwah Safa, terus berakhir di Marwah, doa di Bukit Marwah, Allahumma hadhihi nasiyatuna baina yadayka faj'al fi kulli sya'ratin minha nuran yaumal qiyamah. Ya Allah, ini adalah ubun-ubunku, aku persembahkan ubun-ubunku untukmu ya Allah, maka jadikan setiap helai rambut di atasnya cahaya bagi kami di hari kiamat. Maka yang umroh botak, cepak, kolantas itu lebih terang nanti alam kuburnya, lebih terang alam akhiratnya dibanding orang yang motong cuma 3 helai rambut. Saya yakin Bapak Ibu udah pernah umroh ya. Ya, tapi kadang banyak orang yang nggak mau botak. Zaman saya ada aki-aki rambutnya udah perak semuanya, nggak mau dibotak. Nggak mau, Ustaz. Kenapa Pak? Lagi rambut putih semuanya, siapa yang mau demen rambut putih? Nggak mau, kenapa? Nggak boleh bini saya. Emang bini yang mana? Itu ya, bini udah peyot juga. Kalau bininya masih muda, mah mending kali ya. Nggak boleh botak. Masih muda 25 tahun. Nah, ini bininya 65 tahun juga. Ya, ada takut sama bini. Botaknya juga. Di akhirat kan kita pisah sama bini. Kita dihisab nanti di surga kalau mau ketemu baru ketemu. Ya, jadi jangan takut ya. Botak semuanya. Nanti biar terang di kuburnya, terang di yaumul qiyamah, di akhiratnya pun terang. Itu doa kita. Hadhi nasiyatuna baina yadayka faj'al fi kulli sya'ratin minha nuran yaumal qiyamah. Jadikan setiap rambut yang tumbuh di atasnya cahaya bagi kami ya Allah di hari kiamat. Jadi dari bahasan tadi kita simpulkan bahwasanya ubun-ubun kita ini merupakan pusat kontrol dan pengendali. Ya, perilaku kita itu dikendalikan oleh ubun-ubun kita. Ya, orang otak depan kita. Kita punya otak depan, otak tengah, otak kiri, otak kanan. Ini kita pengajian kayak begini, otak mana yang bergerak?
yang bekerja. Bapak buka Al-Quran, saya bilang surah Ar-Rahman ayat 41 dibuka Bapak, dicatat. Saya ngomong catat, hadis dicatat, otak kiri jalan. Yang dengerin otak kiri jalan juga. Dan semuanya otak kanannya pun jalan. Kenapa? Kita berkumpul bersama, ketemu satu dengan yang lain, hati senang apa enggak kira-kira? Dibanding kita sendiri di rumah, bengong sendiri begitu, baca Quran sendiri, enakan berjamaah apa sendiri? Enakan berjamaah. Nah, itu otak kanan kita jadi seger. Nih, sosialisasi, bersosialisasi kanan. Kiri itu kita baca Quran, kita hafal Quran, hafal hadis, hafal kali-kalian otak kiri. Dijaga dua-duanya. Siapa yang bisa menjaga otak kirinya dengan baik, dengan bacaan Quran, Allah panjangkan umurnya. Amin ya Rabbal. Saya punya nenek Bapak, Ibu, saya punya nenek umurnya 103 tahun. Namanya Ustazah Hajah Martiyah. Yayasan namanya Yayasan Al-Furqan di Bekasi Timur, Bekasi Jaya. Jalan Agus Salim. Itu yayasan saya, Yayasan Al-Furqan. Di situ ada umur haji, ada anak yatim juga. Itu yang merintis nenek saya. 103 tahun Pak. Cucunya ada 40. Cicitnya lebih dari 50. Cicit nikah punya anak apa namanya? Saya juga bingung. Ada yang bilang tadi apa tuh? Mbak, ada yang bilang apa namanya, buyut ya? Pusing juga tuh, buyut kan bisa ke atas bisa ke bawah berarti ya. Ya, udah katakan cucut dah ya. Cicit enak tuh, cucut. Nenek saya cucutnya ada yang udah nikah punya anak. Namanya apa tuh? Curut kan? Pokoknya cucutnya punya anak, ya udah punya nenek saya itu. Subhanallah, luar biasa. Itu Pak, saya datang haji, air zam-zam nenek habis. Ingat Pak, cucunya 40. Haji Mahmud, air zam-zam nenek habis, saya kasih 1 galon. Nenek, ya. Ingat, orang datang ingat, cucu datang ingat Pak. Oh ternyata apa amalannya? Banyak baca Quran. Di umur tua ngaji terus. Jadi ketika masih tinggal di Al-Furqan itu, saya ngajar nih, ya jam 8 sampai jam 10 saya ngajar ibu-ibu. Kemudian beliau buka jendela di kamarnya, tulis Pak, sama bapak nulis tuh. Saya pamit nek. Taruh haji. Tadi hadisnya nih kurang dengar tadi artinya apa? Itu umur 85 tahun, 95 tahun. Tulis Bang. Makasih Haji, makasih. Subhanallah. Bangun malam terus sampai sekarang. Makanya yang bantu itu yang jaga nenek saya, gak ada yang betah. 2 bulan 3 bulan kabur ke kampungnya. Kenapa? Nggak tahan bangun malamnya. Karena kalau nenek saya bangun kan dipapah ke kamar mandi gitu ya. Wah nggak tahan bangunnya Bang saya Bang. Nggak tahan. Ganti lagi yang lain, cari yang ahli ibadah. Alhamdulillah dapat sekarang ahli ibadah. Jadi sama-sama nenek tahajud, dia tahajud juga. Ya, duhanya juga. Subhanallah setiap waktu. Kenapa? Karena Allah cinta orang yang menghidupkan yang sunnah. Kalau sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib bisa biasa. Ya, puasa Ramadan biasa, semuanya berpuasa. Tapi puasa Senin Kemis luar biasa. Ayyamul Bait ya 3 hari pertengahan luar biasa. Sholat duha luar biasa, tahajud luar biasa. Nah, jadi kita jangan jadi orang biasa, jadi orang yang luar biasa. Jadi otak kiri jalan itu kenapa? Baca Al-Quran, hafal hadis. Ya, otak kanan pun kita gunakan Pak. Ya, Bapak suka main bola, otak kanan jalan. Ya, main basket, ya, otak kanan jalan. Main musik, otak kanan jalan. Emang boleh Ustaz musik? Ya boleh, nggak masalah. Asal jangan berlebihan. Segala sesuatu asal jangan berlebihan halal, kecuali yang betul-betul diharamkan. Kalau yang diharamkan dalam Quran hadis, qaulihi
haram, sedikit pun haram. Tapi yang tidak disebutkan dalam hadis dan tidak mengganggu itu mubah, apa-apa ya. Musik boleh, jangan berlebihan. Kalau orang azan main musik, masih main musik, haram namanya ya. Ada yang bilang, Ustaz, catur haram ya? Ya, catur halal asal mainnya jangan lama-lama. Sekali main udah beres. Ini main udah kayak Kasparov. Padahal orang aman mati mulu. Sama serius banget, kayak pinter aja. Saya uji, waduh Ustaz pinter. Lu udah malam main catur kalah sama gua. Gak berkualitas. Nah itu yang salah, itu sepanjang malam main catur. Ya itu salah, haram. Kalau mengasah otak itu kan ada apa namanya, ada spare ya, ada perdana menteri, ada raja, itu kan politik itu kan. Anak-anak tua prajurit belajar dari situ. Kalau sekedar hiburan, otak kanan itu Pak, hiburan nggak masalah. Tapi kalau berlebihan itu yang haram. Jengkol petai haram apa enggak? Halal. Jengkol halal, petai halal. Tapi sekali makan jengkol sekilo, kejengkolan, jadi haram. Makan petai sekali makan 5 sisir, haram. Ya. Duren juga sama. Makan sedikit halal, kalau kebanyakan habis nggak bisa jalan, darah naik, akhirnya semaput. Alhamdulillah. Jadi haram gitu. Sama itu semua. Jadi otak kanan diasah, ya. Otak kiri jangan hanya otak kiri, otak kanan diperhatikan. Kalau hanya otak kiri jumut nanti, konservatif. Makanya banyak orang yang susah dinasehatin. Dia pendapatnya hanya dia aja yang benar, jangan salah, dia dikit-dikit beda, dikit-dikit omong-omong. Ini otak kiri doang jalan, otak kanannya nggak jalan. Dia nggak lihat pendapat orang lain, dia nggak lihat bagaimana kondisi dan situasinya gini. Ini otak kanan kerjanya. Jadi kalau cuma otak kiri aja dia terlek saja, haram. Lah kita hidup kok haram semua ya. Ini nggak boleh, nggak boleh. Padahal itu cuma sekali. Ya. Jadi yang haram dihalalkan salah, yang halal diharam pun salah. Jadi yang halal jangan diharamkan. La tuharrimu thayyibati ma halallahu, jangan kau haramkan yang baik-baik. Itu pun dosa besar, dikit-dikit haram gitu. Makanya otak kanannya nggak jalan, jumut ya. Ya, pendapat dia doang yang benar, yang kanannya salah. Nah, itu ciri-ciri orang otak kirinya doang yang jalan, otak kanannya nggak jalan. Ya, saya di Mesir main musik saya, Mesir. Asal 17 Agustus itu ada acara, itu main band saya dulu, anak band dulu. Kalau sekarang band kagak, sekarang malu masa-masa band, ya kan? Dulu main band saya, tapi nggak main band terus, belajar 4 tahun selesai. Abu Somad adik kelas saya, dia tahun 98, saya tahun 97. Cuman beliau belajar terus, beliau di Tonto itu kira-kira 100 km dari Kairo. Di Tonto itu kampung, godaannya dikit, jadi belajar terus pinter. Kalau saya di Kairo banyak godaannya, main terus. Jadi ilmunya pas-pasan gitu kan. Tapi nggak tahu teman saya itu, ada kabar-kabar miring, Allah alam. Mungkin itu cobaan hidup ya, Ya baik Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan perjumpaan kita membawa keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yakin Allah turunkan rahmatnya kepada kita semuanya. Biar sehat semuanya, berkah semuanya, jasmani, rohani, hati, pikirannya sehat berkah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, seperti kata DKM tadi, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kita berharap Allah berikan keberkahan dalam segala kehidupan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulil ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabban nas أذهب البأس اشف أنت الشافي وعافية المعافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.
Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.